Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya dan saya akan membuatkan lagi video tutorial yaitu tutorial mixing. Masih di bagian mixing yaitu mixing di bagian rhythm. Kalau untuk di bagian bassnya nanti akan saya buat di video selanjutnya. Jadi tetap setia dan tonton terus video-video dari saya. Dan bagi kalian yang belum menonton video part sebelumnya, silakan kalian tonton terlebih dahulu. Biar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Di tahapan ini adalah tahapan yang termasuk penting juga ya. Selain kita bisa menyusun instrumen, membuat sebuah musik, kita juga harus paham tentang mixing dan mastering. Karena ini yang menentukan hasil akhirnya dari pembuatan musik, enak atau tidak didengarnya. Karena saya membuat musiknya ini melalui handphone ya, jadi kita harus pintar-pintar dalam mengeditnya biar hasilnya maksimal. Walaupun efek yang ada di aplikasi ini tidak selengkap yang ada di versi PC, tapi kita bisa coba berusaha buat supaya audionya terdengar bagus dengan efek seadanya. Oke, langsung saja kita dengarkan dulu suara ritmenya yang sudah saya buat ini. Kenapa saya membuat tutorial mixingnya ini satu persatu ya tiap track, karena biar mudah dimengerti dan semoga bermanfaat buat kalian yang menonton video ini dan kebetulan masih dalam tahap belajar. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini saya memakai rhythm dari Citrus Square yang ada di Direct-Wave. Jenis rhythm yang sering dipakai oleh para remixer bass horeg atau slow bass. Untuk penambahan efek yang biasa saya tambahkan itu efeknya saya pakai kompresor, parameter equalizer, stereo atau passer, dan reverb juga. Oke, langsung saja kita tambahkan efek yang pertama yaitu efek kompresor. Settingan kompresor untuk rhythm itu sebagai berikut. Biasanya saya settingnya seperti ini. Di bagian trash saya biasanya setting di minus antara 8 sampai 10 dB. Karena band frekuensi di rhythm itu antara frekuensi mid sama high. Jadi biasanya saya atur juga di bagian rasionya itu antara 2:1 sampai 5:1. Kalau misalkan 8:1 saya rasionya 4:1. Kalau 10 biasanya saya 5:1. Kalau untuk di bagian attack kalian bisa atur di angka 20 atau 25. Kalau di release saya biasanya atur 100 sampai 200. Dan untuk di bagian level gainnya saya biasanya dibiarkan saja di 0 atau saya turunkan levelnya kurang lebih sampai -3 atau 1,5. Tapi saya sering dibiarkan aja. Yang penting jangan terjadi suara noise aja nanti kalau hasil akhirnya. Oh iya, dan untuk di bagian hold ini saya biarkan aja di 0, saya jarang pakai. Nah, bisa kalian dengarkan hasilnya seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi efek param equalizer untuk mengurangi frekuensi bagian low selepnya yang ada di bagian band 1 supaya nanti frekuensi suara rendahnya ini tidak menumpuk bertabrakan dengan track yang lain. Jadi di sini saya biasanya gunakan efek parameter equalizer dan untuk settingannya seperti ini. Saya turunkan di bagian band 1 di bagian low selepnya untuk menghilangkan frekuensi rendahnya biar terdengar enak, tidak bertabrakan dengan frekuensi yang lain. Di sini kita bisa setting di antara 60 Hz sampai 200 Hz sampai 250 juga bisa. Terus untuk di bagian band 4 di bagian high sharpnya biasanya saya naikkan kurang lebih 2.0 atau sampai 3. Untuk menaikkan frekuensi high-nya kita bisa atur di 3000 kHz sampai dengan 8000 atau 10.000 kHz di bagian high sharp. Nah, terus kalau sudah terdengarnya enak, kita juga bisa menambahkan efek stereoizer atau kita juga bisa pakai passer ya, biar suaranya itu lebih enak untuk didengar. Kalau untuk fungsi stereoizer ini untuk melebarkan frekuensi suaranya, dan kalau untuk passer itu melebarkan dan juga seperti ada karakter tersendirinya ya. Jadi kalian tinggal pilih mau pakai passer atau stereoizer, itu juga sama aja lah. Nah, terus kita lihat di bagian analiser untuk mengatur pelebaran stereonya. Nah, di sini kalian tinggal atur aja, disesuaikan sesuai selera. Kalau misalkan kita pakai efek passer, nah ini seperti ini bunyinya. Nah, di sini scene-nya kita matikan dulu di sinkronnya. Nah, terus diatur di frekuensinya, cari karakter yang kalian suka. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut ke
bagian efek selanjutnya, yaitu biasanya saya menambahkan efek reverb. Untuk settingan reverb di sini biasanya saya settingnya seperti ini. Saya menurunkan di bagian higedam. Nah, saya turunkan ke 20 atau 27. Nah, terus di mixnya kita turunkan 20 sampai 30. Nah, di romsisnya juga kita turunkan untuk rhythm yang jenis yang ini. Terus low-cut-nya kita atur aja, disesuaikan, udah jadi. Kalau misalkan terlalu bergema ya kita turunkan aja di bagian decay-nya. Biasanya saya atur antara 25 sampai 30 ya, tidak terlalu gede sih, biar nggak terlalu berkembang suaranya. Nah, kalau sudah selesai, sudah enak didengar, tinggal kita tambahkan efek channel master yang ada di bawah. Caranya tinggal kita klik di tulisan master, terus kita klik efek channel. Gunanya untuk mengatur level suara yang dikeluarkan oleh si track rhythm ini, biar nggak kita bolak-balik ke channel master yang ada di atas. Jadi kita tambahkan lewat sini aja, frekuensi suaranya sama aja kok. Terus kita atur volume track ini disesuaikan sambil melihat efek leveler yang ada di efek masternya. Untuk level suaranya biasanya saya settingnya di angka 0, biar suaranya nanti nggak over saat kita mau mixing atau mastering di bagian trupeaknya. Kalau sudah, kita tinggal tes aja secara keseluruhan apakah ritmenya terlalu tenggelam atau sudah nyaman terdengar. Oke, biasanya saya seperti ini, dan ini hasilnya seperti ini. Kalau kalian pakai headset pasti terdengarnya jelas. Kalau dirasa suaranya kurang menonjol ya, terlalu tenggelam atau terlalu tipis, kurang tebal, kalian bisa atur lagi di bagian kompresornya, dinaikkan di bagian threshold sama perbandingan rasionya. Terus kalian atur di level gainnya. Udah selesai, sudah jadi. Oke, untuk tutorial di bagian track mixing rhythm sekian aja dulu, semoga bermanfaat. Ini cara saya kalau saya lagi mixing rhythm. Kalian bisa meniru atau kalian punya cara sendiri, itu terserah kalian. Dan nanti di akhir video tutorial ini, misalkan sudah selesai part per partnya, nanti saya akan coba jelaskan kenapa harus pakai kompresor dan lain-lain. Jadi tetap terus tonton video tutorial saya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen biar saya tambah semangat lagi untuk berbagi apa yang saya tahu, walaupun cuma sedikit, tapi semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.